Sekali lagi selamat pagi. Selamat Paskah. Hari ini dalam perayaan syukur Paskah di sekolah kita yang tercinta ini, saya mau mengajak kita pada momen dan saat ini untuk memasuki wilayah sabda Tuhan. Tinggalkan segala kesibukan, tinggalkan segala pekerjaan yang mau dilakukan hari ini untuk sementara waktu. Kita masuk wilayah sabda Tuhan supaya bisa merayakan Paskah dengan penuh keyakinan dan penuh kesadaran bahwa ternyata Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Maka saya mau bertanya kepada Anda sekalian ini, baik para pengajar guru, pegawai, maupun adik-adik terkasih. Ada di antara kita pernah belanja atau tidak? Pernah. Belanja di mana? Di mana? Di mana? Di pasar. Belanja apa? Saya betul, bukan mama yang belanja. Oh sama mama yang belanja. Dia duduk di motor, mama yang masuk di pasar untuk belanja. Pernah belanja? Di mana belanjanya? Di pasar. Siapa yang pernah belanja di Indomaret atau Alfamart? Coba angkat tangan. Oh, berarti tidak semua di sini tidak belanja di Indomaret atau Alfamart, ya? Betul? Kamu belanja di pernah? Hah? Pernah? Oh, dia juga pernah, cuma tidak mau angkat tangan, agak ragu, nanti saya tunjuk dia lagi. Kalau kita belanja ke Indomaret atau Alfamart, atau katakanlah pergi ke mall, jalan-jalan sambil melihat sesuatu yang bagus, kesipannya ini bagus, lalu kita belanja di counter-counter itu. Biasanya kalau kita belanja di sana, maka kita akan ditawarkan untuk menjadi anggota. Katakanlah di mall, nanti kalau pas dikasih kita mau bayar, apakah anggota di tempat ini, di toko kami, atau lebih keren istilah sekarang, apakah ada membernya, ada kartu membernya atau tidak? Kalau ada kita bilang ada, kalau tidak ya bilang tidak ada. Ada saudara dan saudari terkasih, akan tetapi dengan mendapatkan kartu anggota atau sekurang-kurangnya menjadi keren itu member, maka dengan demikian kita akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan mengatakan, kita tanya kalau member kira-kira apa yang bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kita, dan akan mereka menawarkan keuntungan. Misalnya kita belanja sekian, maka akan diskon sekian. Atau kalau kita belanja sekian, nanti akan ada hadiahnya. Atau kalau tidak, mungkin dengan demikian akan ada parkir gratis tanpa harus bayar. Atau juga kalau ada menjadi member, maka akan dikatakan dapat voucher. Nah, kita mendapatkan voucher. Itulah keuntungan kalau kita menjadi anggota atau member di suatu mall atau Indomaret atau Alfamart. Tetapi bukan hanya itu, menjadi member itu juga selain dari toko dan mall, kita juga bisa menjadi anggota member di tempat fitness. Pernah? Di sini ada yang fitness? Ini kelihatannya fitness ini, bodinya cukup gemuk. Ini mungkin. Kalau kita menjadi anggota dari fitness di satu gym di satu tempat tertentu, atau kita menjadi member di satu hotel tertentu, tapi jangan hotel di atas simpang benda. Kenapa kau ketawa? Kalau hotel member di sana jangan. Tapi kalau dengan orang tua lalu sudah langganan, biasanya kalau ke Samosir ada hotel di sana, itu nama apa yang baru? Labersa, ada hotel Labersa. Kalau menjadi member di hotel itu pasti ada jaminannya. Katakanlah kalau menjadi member di hotel Labersa itu, maka kolam renangnya menjadi gratis, atau mendapatkan makan pagi gratis, dan masih banyak keuntungan yang menarik kita. Lalu kemudian saya mau bertanya, kalau begitu di hotel ada membernya, di tempat nge-gym ada membernya, di tempat di mana ada renang, di situ ada itu apa namanya?
Primbana. Primbana, ada membernya mereka tawarkan, atau di hotel, mall, atau di Indomaret, semua ada tawarkan membernya. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau begitu, apakah di gereja juga ditawarkan member untuk Anda? Mana yang GBKP coba angkat tangan? Mana yang HKBP? Katolik? Oh, di sini. Oh, ya, Katolik. Apakah di gereja Katolik ada tawarkan member tertentu dan ada voucher dan diskon? Enggak ada. Yakin? Perlu gimana? Ini. Perlu gimana itu? Simalingkar tidak ada paroki Simalingkar A. Yang ada adalah paroki Simalingkar B. Berarti dia tidak pernah ke gereja. Saudara dan saudariku terkasih, memang di gereja tidak ditawarkan member dengan diskon-diskonan. Karena apa? Karena di gereja menjadi anggota dari gereja itu selalu pada saat ikut ibadah atau perayaan Ekaristi akan selalu ada waktunya. Marilah kita melanjutkan dengan persiapan persembahan. Maka dengan demikian kita harus mengeluarkan duit. Tidak ada diskon. Bukan berarti bahwa ini anggota member yang baik di gereja, jadi kamu silakan duduk di depan sini, Bapak minta maaf duduk di belakang. Nggak ada itu berlaku di gereja. Maka lebih dari itu juga, bukan hanya persembahan itu satu kali. Di gereja Katolik ada 3. Persembahan pertama, kolekte pertama, kolekte kedua, kolekte ketiga. Kolekte ketiga untuk pembangunan atau perbaikan gereja kebutuhan setempat. Lebih dari itu, kadang-kadang juga ada sumbangan-sumbangan tak menentu. Katakanlah, mau bangun sekolah SMA, SMK yang grafikal lagi ya di Tanjung Ano, maka umat diminta untuk menyumbang lagi. Dan sesudah itu umat yang menyumbang, anaknya masuk di sana, apakah ada diskon? Belum tentu, malah dibayar full. Atau mau mendirikan satu rumah sakit, dan sesudah itu diminta, opung saya beri bantuan juga, ada namanya di situ, bahwa opung saya si Tinjak ini beri bantuan untuk pembangunan rumah sakit ini. Apakah cucunya masuk sana dan akan diberi diskon atau diistimewakan? Belum tentu. Saudara dan saudariku terkasih, maka dengan demikian pertanyaan selanjutnya, kalau itu apa untungnya menjadi pengikut Kristus? Apa untungnya? Kalau pengikut Kristus bukan? Ya. Apa untungnya ikut Yesus? Siapa yang bisa menjawab? Kepala sekolah ada di belakang sana, dan sudah disiapkan lomo-lomo 1 porsi. Kalau yang bisa jawab, siapa yang bisa jawab? Apa untungnya menjadi anggota gereja? Apa kira-kira? Bingung. Bisa? Apa engkau Katolik atau Protestan? Protestan, HKBP, GPDI, Pentecostal. Oke. Apa untungnya menjadi anggota GPDI? Dia juga bingung, lihat kiri-kiri, lirik kanan. Saudara dan saudari terkasih, tidak ada untungnya kalau dilihat dari sisi materi. Malah kita harus menyumbang untuk gereja dengan persembahan-persembahan kasih. Tetapi di dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa ada sisi baiknya. Ternyata di dalam bacaan Injil dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anaknya. Siapa? Yesus. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Semua yang di sini adalah pengikut Kristus, kan? Member, anggota Kristus. Oke. Kita baru saja merayakan perayaan Paskah. Paskah berarti Paskah berarti kebangkitan. Paskah berarti kebangkitan. Jangan ikut-ikutan ya. Paskah berarti apa? Dia main mata selingkuh, dia bilang kebangkitan. Yang muncul tiba-tiba.
tahu dia akan garuk-garuk sedikit. Saudara dan saudari, perayaan Paskah di mana kemenangan Yesus atas maut dan dosa dengan bangkit. Karena Yesus bangkit di antara kita, dia menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Seperti yang tadi dikatakan dalam Injil, betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Yang pertama adalah bahwa pada hari Kamis Putih, dia menunjukkan kasih-Nya dengan teladan mencuci kaki. Yang kedua, pada hari Jumat, dia menunjukkan kasih-Nya sampai mengorbankan segala-galanya, bahkan sampai mati di salib. Pada hari Sabtu kita merayakan betapa kasih-Nya itu, akhirnya dia menang atas dosa dan maut, maka kasih itu menjadi lebih nampak dan nyata. Dan kasih itu tidak bisa diukur dengan materi atau dengan diskon-diskon atau dengan sesuatu hal lain yang kelihatan. Bahkan kita dengar dalam bacaan pertama, mana yang baca bacaan pertama tadi? Oh, apa kira-kira isi dari bacaan pertama? Seorang rasul-rasul, mereka yang menjadi member Kristus, member Yesus, mereka bukan mendapatkan sesuatu, malah juga mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan, mendapatkan tantangan-tantangan dalam mengikuti Yesus sebagai member Yesus sendiri. Maka saudara dan saudari, kalau kasih itu diukur dengan materi, maka itu tidak akan kita peroleh jawabannya. Tetapi kalau kasih itu kita alami di dalam hidup kita, disitulah kasih yang sebenarnya yang kita alami, tapi tanpa kita sadari. Semoga dengan perayaan Paskah, di mana tadi Anda sudah katakan Kristus bangkit, maka ketika Kristus sudah bangkit, bukan berarti saya bisa berleha-leha mau datang sekolah atau tidak, yang penting tiap bulan orang tua bayar uang sekolahnya, saya bisa tenang-tenang. Itu Bapak wali kelas mengatakan ada praktek tambahan untuk apa namanya yang di sekolah itu, fotografi. Iya, studi foto. Jadi kami harus pergi ke sana, jadi minta uang mah. Ternyata dia bohongi mamanya. Bukan untuk studi foto, tetapi dia untuk berleha-leha, jalan-jalan, menikmati duitnya. Kan duit mak saya sudah dikasih ini. Ayo kita jalan. Kebangkitan Yesus membawa perubahan dalam sikap dan perilaku kita seperti itu. Karena kalau dengan cara seperti yang kita lakukan, yang tadi saya sebut contoh, itu bukan tindakan kasih. Tindakan kasih yang mau kita lakukan membalas kebaikan dan kasih Tuhan dengan mengubah cara hidup kita, supaya dengan demikian kita boleh mendekati Allah, merasakan kehadiran Dia dalam hidup kita ini. Semoga dengan perayaan Paskah, di Gereja Katolik ada lilin Paskah saat ini. Nah, lilin Paskah itu melambangkan bahwa Kristus telah bangkit. Dia adalah terang dunia. Semoga Dia selain terang menerangi hati kita, supaya kita dapat melihat betapa besar kasih-Nya bagi kita. Juga nyala lilin Paskah menghangatkan Anda sekalian, supaya dengan penuh kesadaran tidak bertanya apa yang gereja berikan kepada saya, tetapi dengan penuh iman menunjukkan kebaikan kasih Tuhan yang dialami itu kepada orang lain. Sehingga Anda kenal itu apa? Di dalam aplikasi smartphone ada satu aplikasi itu dipakai maka orang yang sebenarnya rambutnya putih, kalau di status fotonya di Instagram kok kelihatan hitam bagus. Tahu itu aplikasi apa? Ya, itu aplikasi itu dia pasti gunakan juga. Nah, orang yang kelihatannya itu langsung postur tubuhnya, dia menggunakan aplikasi itu tampil di Instagram, langsing sekali. Dia yang hidungnya mancung ke dalam, dibuat sedemikian rupanya kelihatannya hidungnya mancung seperti artis-artis. Dan masih banyak efek yang dibuat sehingga tampil mungkin ada kerut-kerutan di wajahnya, tapi dia sesudah poles bagus pasang di Instagram, kelihatannya tampil beda. Saudara dan saudari, maka sesudah perayaan Paskah bersama dan kebangkitan Kristus yang menunjukkan kasih Allah begitu besar kepada kita, marilah sesudah perayaan ini
dari hari ke hari kita tampil beda. Dalam arti biar tiap hari datang terlambat, tapi lama-lama guru mengatakan tumben si Anu itu dia datang sekarang tepat waktu. Ada perubahan dalam hidup. Kalian guru mengatakan ini anak ini kok nilainya sudah mulai turun-turun, dulu cemerlang sekali, sekarang kok turun-turun. Tetapi sudah menyadari itu, semester yang akan datang nilainya melejit lagi. Itu baru namanya ada perubahan dalam hidup, sehingga kasih Tuhan memang sungguh terasa di dalam proses belajar mengajar Anda sekalian. Tidak perlu aplikasi untuk memoles-moles seperti yang tadi saya katakan, tetapi keluar dari dalam kesadaran Anda sendiri, dari hati dan pikiran. Saya tidak mau lagi membohongi mamaku, maka sekarang saya mau betul-betul berjuang supaya dengan demikian apa yang saya cita-citakan dapat meraih dengan baik. Saudara dan saudari dan para rekan-rekan guru dan juga staf di kantor yang saya kasihi, saya mengajak kita semoga lilin Paskah menghangatkan kita sekalian yang ada di sini, supaya dengan demikian kita mumpung sanggup dan mampu mewartakan kasih Tuhan yang telah kita terima ini kepada orang sekitar kita, kepada kawan, kepada teman. Pulang kembali ke rumah, mamanya bilang, baru anak ini sekarang sudah lain kelihatannya, tumben. Kenapa ya? Oh, karena disuruh ikut perayaan Paskah bersama pastor itu, dan akhirnya dia pulang selalu tepat waktu, tidak ngeluyur kemana-mana. Amin. Amin. Semoga kehangatan Paskah mengubah kita dari dalam, bukan dari luar, seperti aplikasi tadi. Amin.